Kebangkitan Indonesia dari timur Indonesia sudah dimulai. Belahan barat yang makin berat menahan beban pembangunan mulai dikurangi. Hal ini dibuktikan dengan prosesi penyatuan air dan tanah dari 34 provinsi Indonesia di titik nol Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Dengan diselesaikannya prosesi tersebut, maka menjadi tanda dimulainya pembangunan IKN Nusantara. Bukan Jokowi kalau tidak membuat kebersamaan. Rencana pindahnya IKN begitu membuat banyak pihak terbelalak. Meski diakui, ada yang menolak, ada pula yang menerima. Namun bagi Jokowi, bagi yang tidak setuju maupun yang setuju, memiliki pikiran yang sama, yaitu demi bangsa Indonesia. Secara tegas Jokowi memberikan pernyataan, Jakarta tidak akan ditinggalkan, tapi akan dibenahi. Mengutip artikel yang ditulis Ken Subiakto di redaksi Indonesia.com, statement Jokowi tersebut merupakan pola pikir yang terstruktur, terukur, sambil betafakur, dan bukan sekedar ngaur. Apa yang dilakukan Jokowi adalah pola pikir pemerataan pembangunan. Pola pikir yang membangun tanpa rasa pemerataan adalah tabiat berat sebelah dan akhirnya bisa membuat kita terbelah. Kalimantan dengan populasi penduduk 6%, sementara Jawa sudah mencapai 60%. Padahal luas Kalimantan bisa 2 kalinya Jawa. Kondisi ini adalah pemikiran pemimpin yang tidak pernah mikirin rakyatnya. Bagaimana Papua dan wilayah timur Indonesia lainnya? Itu gambaran otak kiri pemimpin sebelumnya. Peletakan batu pertama pembangunan istana negara di luar Jawa adalah start awal dari rencana keseimbangan pemerataan. Dari sana diharapkan terbangun pemukiman baru, wilayah industri, dan putaran ekonomi yang memadai. Jangan Jakarta saja yang dikucuri turnover uang negara 60% dari putaran se-Indonesia. Oke, kita kembali pada prosesi penyatuan air dan tanah di titik nol Ibu Kota Negara Nusantara melalui ritual kendi. Yang mengundang perhatian dan sorotan adalah sosok Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Kala itu Anies diberi kesempatan pertama untuk menyerahkan tanah dan air kepada Presiden Jokowi. Anies membawa tanah dari Kampung Akuarium. Menurut Anies, dengan membawa tanah dari Kampung Akuarium akan menghadirkan harapan bahwa pembangunan kota baru yang akan dijadikan ibu kota hendaknya tidak memarjinalkan rakyat kecil yang justru akan memberikan kemajuan dan kebahagiaan bagi semua, khususnya rakyat kebanyakan. Bukan Anies kalau tidak membuat lelucon dan pencitraan. Ia seolah menyindir Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Diketahui pada tahun 2016, warga Kampung Akuarium tersebut digusur Ahok. Namun di era Anies, warga dibolehkan kembali menempati Kampung Akuarium. Seolah Anies jadi pahlawan karena membangun kembali Kampung Akuarium. Padahal penggusuran yang dilakukan Ahok adalah penertiban bangunan liar di atas tanah negara. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai, Anies membuka aib sendiri dengan mencitrakan diri sebagai sosok yang anti penggusuran saat membawa tanah dari Kampung Akuarium ke peresmian IKN Nusantara. Kalau yang dimaksudkan Anies dengan membawa tanah Kampung Akuarium sebagai bentuk kritik terhadap pemerintah karena masih ada penggusuran, secara tidak langsung Anies membuka aibnya sendiri. Kata Adi seperti dikutip dari kompas.com. Kalau dia membawa tanah dari Kampung Akuarium untuk menunjukkan bahwa dia anti penggusuran, nyatanya Anies menggusur juga di Jakarta. Pembangunan Jakarta International Stadium atau JIS juga menggusur. Sejumlah penggusuran oleh Pemprov DKI di masa kepemimpinan Anies terjadi di Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan pada Maret 2021.
dan di Sunter Agung, Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada November 2019. Selain itu, warga Kampung Bayam di Tanjung Priuk juga tergusur akibat pembangunan Stadion Megah JIS. Karena itu, Adi menilai aksi Anies membawa tanah dari Kampung Akuarium ke IKN Nusantara hanya sekedar pencitraan yang menunjukkan seolah Anies pro terhadap masyarakat yang tergusur akibat pembangunan. Jadi, Anies ini sekedar ingin membuat diferensiasi politik yang berbeda dari pemerintah pusat dan mengesankan dirinya sebagai orang yang pro orang tergusur, ucap Adi. Anies seakan tidak sadar dan tidak pernah berdiri di hadapan cermin. Kalau mau jujur, bagaimana dengan janji rumah DP 0 rupiah untuk rakyat Jakarta? Apalagi dengan gelaran Formula E yang nyata-nyata menghamburkan APBD. Uang rakyat yang menelan anggaran kurang lebih 2 triliun rupiah. Ya, sudahlah. Membandingkan kerja Anies dan Ahok justru bikin sesak napas. Perbedaan kinerja dan akhlaknya ibarat langit ketujuh dengan dasar lubang resapan yang kini dijadikan WC. Biarkan Anies dengan leluconnya, biarkan Anies dengan pencitraannya. Kita harus bangga dengan Nusantara, kita bangga dengan Indonesia, kita bangga dengan Jokowi yang berani membangun negeri ini walau dicaci maki. Suatu saat, Jokowi akan terukir indah dalam sejarah bangsa Indonesia dan terpatri di hati rakyat seumur hidup. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.